Perkenalkan, nama saya Andi Rahmawati, kelas M72, NIM 1847040015. Di sini saya akan melakukan simulasi yang berfokuskan pada keterampilan bertanya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua kabar anak-anakku semuanya baik dan diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum memulai proses pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Fira pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anakku terlebih dahulu. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Baik, Siti, Naya, Tia. Alhamdulillah, semuanya hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Sudah siap belajar anak-anak? Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan mencermati gambar permainan kasti dan isi teks, siswa dapat memahami dan melakukan gerakan melempar dan memukul bola dengan cermat. Kemudian yang kedua, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kosakata dan makna kosakata. Dan yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di rumah. Tujuan yang terakhir, dengan mencermati penjelasan guru, siswa dapat menyampaikan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di rumah. Sejauh ini paham anak-anak? Bagus. Sekarang amati gambar ini. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang bermain. Apakah anak-anak tahu ini sedang bermain apa? Ya, benar sekali. Jadi, ini adalah gambar seorang anak yang melakukan permainan kasti. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Ya, coba Fira. Betul. Jadi, untuk bermain kasti sendiri, kita memerlukan alat yang namanya apa? Bola dan tongkat pemukul. Nah, ini adalah alat yang dipakai untuk bermain kasti. Kemudian anak-anak, ada 2 gerakan dalam bermain kasti. Yang pertama gerakan melempar dan yang kedua gerakan memukul bola. Anak-anak, kita akan belajar tentang gerakan melempar bola. Ini adalah gambar gerakan melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara bersamaan. Apakah gambarnya jelas? Nah, di sini anak-anakku menggunakan bola kecil untuk melempar dan menangkap bola. Gerakan kedua yang harus anak-anakku pelajari adalah gerakan memukul bola. Seperti inilah gambar gerakan memukul bola. Anak-anak, kalau memukul bola berarti kita harus membawa tongkat pemukul. Nah, lalu teman kalian akan melemparkan bola dan anak-anakku harus berusaha memukulnya. Jadi, gerakan memukul itu juga dilakukan secara berpasangan. Sampai sini paham anak-anak? Ya, paham. Sekarang, apakah pembelajarannya bisa dilanjut? Baik. Anak-anak, gerakan melempar itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lemparan melambung. Jadi nanti untuk permainan kasti yang digunakan yaitu melempar bola dengan cara lemparan melambung. Betul. Jadi kemudian yang kedua ada lemparan mendatar. Nah, lemparan mendatar dan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Betul sekali. Jadi itu tadi gerakan melempar yang dibagi menjadi 3. Sekarang anak-anakku perhatikan gambar lemparan melambung, lemparan mendatar dan lemparan menyusur tanah. Apakah gambarnya jelas? Ya, oke. Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud lemparan melambung? Ya, coba Tia. Ya, betul. Apakah ada jawaban lain? Ya, jadi betul semua jawaban dari anak-anakku bahwa lemparan melambung itu berarti bolanya melambung ke atas. Dan kalau
Lemparannya itu sejajar dengan dada kita. Kemudian kalau menyusur tanah berarti bolanya dilempar menyusur tanah. Nah, sampai sini paham anak-anak? Baik. Kalian bisa bermain kasti dengan teman kalian di rumah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu kan sudah bertanya kepada kalian bahwa di mana alamat rumah kalian masing-masing kan? Dan kalian memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Alamat rumah itu untuk mengetahui letak rumah kita. Jadi, letak rumah anak-anak dengan temannya kan pasti berbeda-beda. Misalnya, rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi. Nah, di sini Ibu ada Dena letak rumah Siti. Coba diperhatikan. Apakah denanya jelas anak-anak? Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar bahwa rumah Siti itu terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi. Lalu di depan rumah Siti itu ada apa? Musola, betul sekali. Dan di rumah Siti itu terletak pada jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk memahami denah rumah ini, karena deretan rumah yang atas dan bawah ini saling berhadap-hadapan, maka kita harus mengetahui sebelah kanan dan sebelah kiri dari masing-masing deretan rumah ini. Oleh karena itu, di sini kanan, maka rumah yang di bawah ini arah ke sini adalah kiri dan arah ke sana adalah kanan. Karena rumah ini berhadapan. Sampai sini paham anak-anak? Baik, paham. Bisa dilanjut? Oke. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian sesuai dengan denah yang ada pada gambar. Siap? Baik, pertanyaan pertama. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah. Coba siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Ya, silakan. Saada. Nah, betul sekali jawabannya. Nah, di sini kan sebelah kanannya berarti rumah Siti. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, di samping kiri musola adalah rumah. Coba siapa yang bisa? Ya, silakan Tia. Apa ada jawaban lain? Ya, betul sekali jawaban dari anak-anakku bahwa di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumah. Coba Ina. Ya, betul jawaban Ina bahwa di samping rumah Siti adalah rumah Ayu. Pertanyaan yang keempat, di samping kanan rumah Adi adalah rumah. Kalian perhatikan sesuai dengan denah ya. Ya, silakan Vira. Jadi betul jawaban dari Vira bahwa di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah semuanya paham tentang denah rumah? Baik, apakah pembelajarannya bisa dilanjut? Oke. Ibu punya cerita tentang permainan kasti. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, Siti dan teman-teman melakukan permainan kasti sore tadi. Nah, permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam, Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Jadi, Siti ini merupakan anak yang rajin. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah anak adik Siti. Nah, pernahkah kalian membantu orang tua di rumah? Ya, bagus. Jadi, kita di rumah harus selalu membantu orang tua ya anak-anak. Nah, berdasarkan cerita tadi, Ibu punya pertanyaan. Apakah tugas Siti terhadap adik di rumah? Yang bisa menjawab silakan acungkan tangan ya. Silakan, Tia. Apakah ada jawaban lain? Silakan Naya. Ya, betul sekali jawaban dari anak-anakku bahwa jadi tugasnya yaitu membantu belajar, menjaga dan mengajaknya bermain. Nah, kemudian apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya, coba Evi. Ya, betul. Ya, pastinya tugas Siti yaitu membantu orang tuanya. Nah, sekarang Ibu ada gambar Siti membantu adiknya sedang belajar.
Kalian lihat gambar ini? Baik, ayah dan adik Siti itu kan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Kalian bisa membedakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Coba anak-anakku sebutkan teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, betul. Kemudian sebutkan lagi teman-teman kalian yang berjenis kelamin perempuan. Ya, wah semua anak-anak ibu sudah pintar ya. Sekarang ibu punya pertanyaan. Bagaimana sikap kalian terhadap anggota keluarga yang berjenis kelamin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Saada. Ya, betul. Jadi, kita harus tetap menghargai, hidup rukun dan menjaga diri kita. Wah, anak-anakku rupanya sudah paham dengan penjelasan ibu. Baik, sekarang ibu akan membagikan LKPD lembar kerja kepada anak-anakku. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Bagaimana pekerjaannya anak-anak? Apakah sudah selesai? Baik, silakan dikumpulkan ya. Nanti ibu akan memeriksanya. Nah, dari pembelajaran yang telah ibu paparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Naya. Ya, jadi pertanyaan temannya yaitu, apakah tugas dari ibu di rumah? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Silakan Tia. Ya, jadi betul sekali jawaban dari temannya ya, bahwa tugas ibu di rumah yaitu menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan, mendidik anak, dan menyayangi semua anggota keluarga. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Baik. Apakah masih ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, apakah ada anak-anakku yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Naya. Wah, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita telah mempelajari tentang permainan kasti, di mana terbagi dua, yaitu ada gerakan melempar dan memukul bola. Kemudian kita telah mempelajari denah rumah. Nah, kemudian ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Dari sekian pembelajaran kita pada hari ini, menurut kalian yang mana sih pembelajaran yang paling menyenangkan? Wah, rupanya anak-anakku paling suka pembelajaran yang bermainan kasti ya. Berarti anak-anakku suka berolahraga, suka bermain. Nah, anak-anak, ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Anak-anak, silahkan semua pulang ke rumah dan jangan singgah-singgah ya, langsung sampai di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.